الحمد لله والشكر له ونشهد أنه لا إله إلا هو الذي لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالكتاب والسنة. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون. اتقوا الله كما قيل سبحانه في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت. Ibadat Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur, senantiasa bersyukur dengan segala nikmat, barokah dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita menghitung-hitungnya. Dan kita kiranya juga berdoa untuk para muassis atau para pendiri, para pemrakarsa, para pelaksana membangun masjid ini, dan termasuk kita semua yang meramaikan masjid ini. Kiranya Allah selalu melimpahkan barakah, karunia dan maunah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah ya Allah Subhanahu wa taala, selama Ramadan ini kita mendapatkan kesempatan secara intensif atau kita melakukan intensifikasi di dalam peribadatan. Ramadan ini secara keseluruhan adalah juga bulan ibadah. Bahkan tidur pun jika dimaksudkan adalah memang karena sesuatu hal yang baik, juga itu ibadah. Apa karena kelelahan bekerja atau karena kelelahan melakukan tadarus atau kajian-kajian, taklim dan sebagainya, atau kita bekerja keras untuk keluarga, tidurnya pun juga ibadah. Apalagi amalan-amalan yang lain, sholatnya dan sebagainya. Kita menambahkan juga selama Ramadan ini ibadah-ibadah yang lain. Sholat kita juga bertambah, amal juga jariah, sedekah juga bertambah, Allah mengundangnya. Jadi pendeknya ini full ibadah dan sangat intensif. Hanya ada beberapa hal yang boleh kita telaah, bahwa di dalam Ramadan ini ada dua macam ibadah. Ibadah seperti sholat, seperti amal atau beramal sedekah, termasuk zakat, dan yang serupa itu termasuk apa yang disebut sebagai ibadah mudzaharah atau zahiriyah. Ini termasuk ibadah demonstratif. Demonstratif karena itu bisa terlihat, tidak bisa dihindarkan, terlihat oleh orang lain. Apalagi Allah menyuruh kita, dicontohkan oleh Nabi kita dengan sholat jamaah. Itu adalah ibadah zahirah, ibadah demonstratif. Jadi nampak. Kemudian juga beramal jariah. Apakah masukkan kotak sejumlah uang untuk jariah, amal, sedekah sampai zakat, itu pun juga ibadah zahiriyah, ibadah demonstratif. Bahkan Allah mengundang, janganlah kau
sembunyi-sembunyikan ibadah itu seperti yang terkelompok ini. Misalnya Allah mengundang kita dalam surah Ali Imran, in tubdus sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Ini surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat ke-271. Ini surah kedua. Jikalaulah kalian nampakkan sedekahmu, tampakkan sedekahmu, kamu tampakkan sedekahmu, maka hal itu baik-baik saja, layak atau selayaknya kita mengacungkan jempol untuk saudara-saudara kita atau saudara kita yang beramal sedekah itu dengan ditampakkan. Ya, jadi bukan menampak-nampakkan, ditampakkan. Itu demonstratif. Kecuali kalau sedekah itu diberikan kepada orang yang fakir, maka kalaulah itu disembunyikan kalau bisa, aslinya itu adalah demonstratif, karena ada orang dan sebagainya, tidak nunggu orang itu pergi, itu dikasihkan begitu boleh. Tapi kalaulah bisa itu disembunyikan, ya aslinya itu adalah termasuk demonstratif, karena menimbang perasaan orang itu yang menerima, dan itu lebih baik bagi kita yang atau seorang yang memberikan sedekah itu. Jadi apakah yang hanya ada duit, misalnya, kecuali yang ada duit hanya koin 500, tampakkan saja, masuk, tidak usah malu-malu. Yang ada 1 juta masukkan, ya kalau tidak bisa masuk sekaligus, satu-satu dimasukkan dalam kaleng itu juga tidak masalah, itu bagus-bagus saja. Tetapi ya itu tadi, tidak menampak-nampakkan. Allah mengundang itu. Kenapa begitu? Karena Allah mengundang itu agar orang lain juga memiliki semangat untuk melakukan beramal jariah itu, yaitu merayakan amal jariah itu. Itu sedekah fani'mahi. Kalau kalian bersedekah dan ditampakkan, itu bagus saja. Jadi sangat demonstratif. Sholat juga begitu, diundang dan juga berjamaah. Kalau pakai azan pula lagi, itu semua adalah demonstratif. Tetapi puasa itu termasuk ibadah khafiyah, jadi berlainan atau berseberangan atau berlawanan dengan ibadah sholat atau melakukan amal sedekah, zakat, itu yang demonstratif. Maka puasa itu tidak bisa dimasukkan sebagai ibadah demonstratif. Tidak ada puasa kok makan, ya, tidak ada. Tidak makan itu bukanlah demonstratif. Katakanlah dia mengatakan bahwa saya berpuasa, itu juga tidak membuktikan bahwa dia benar-benar puasa. Jadi ini adalah sebuah ibadah khafiyah, ibadah yang tersembunyi dan Allah sendiri yang tahu dengan dia yang bersangkutan itu. Sehingga ayat itu ditutup dengan wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu mengetahui, sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Aku puasa tidak puasa, Allah tahu, meskipun orang yang lain menyangka puasa. Begitu juga dalam beramal, kita itu, Allah itu tahu. Khabir itu maha tahu, maha teliti. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu, selembut apapun, satu bersitan dalam hati bahwa itu untuk pamer, Allah juga tahu. Maka itu yang harus dipertahankan dan harus dikuatkan adalah bagaimana itu meskipun demonstratif dan ditunjukkan, tetapi tidak pamer.
itu sesuatu yang tidak mudah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ibadah Allah, kalau gitu di mana kedua ini antara ibadah khafiyah dan ibadah zahiriyah atau ibadah zahara, ibadah demonstratif itu memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah pada apa yang disebut di dalam petunjuk atau fikih dalam keterangan para ulama itu adalah dikerjakan semuanya itu adalah mukhlishon niyatahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Harus dilakukan keduanya itu dengan ketulusan hati bahwa itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang tidak mudah dijalankan tapi mudah dikatakan. Jadi jangan menyangka kalau orang memasukkan uangnya 1 juta 100-an dengan 1 lembar satu-satu itu kemudian disangka bahwa itu pamer. Belum tentu. Allah yang Maha tahu. Allah bima ta'maluna khabir. Allah sangat mengetahui apa yang ada dalam hati orang. Karena itu intensifikasi kita di dalam beribadah selama Ramadan ini dalam dua hal tadi, baik itu ibadah demonstratif maupun ibadah yang non demonstratif atau khafiyah yang diketahui oleh Allah dan dia orang yang bersangkutan itu saya yang tahu, itu sangat ditentukan oleh kualitas ketulusan itu tadi. Jadi kalau seseorang bercita-cita untuk menjadi benar-benar muttaqin di dalam mencapai kesempurnaan Ramadan seperti tujuannya, atau mungkin di dalam nanti itu ibadah i'tikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin saja bahwa seseorang yang mungkin tiduran nyenyak tahu-tahu bangun kemudian mendapatkan, sebentar yang lain itu bekerja sepanjang malam tidak tidur atau apa yang dilakukan itu semuanya berwarna ibadah demonstratif sekali. Itu yang menentukan adalah khalisan niyatahu lillahi subhanahu wa ta'ala, adalah ketulusan. Maka itu yang kita bangun di dalam Ramadan itu di antara yang terpenting dari intensitas yang meningkat dari peribadatan kita itu adalah intensitas kita di dalam mewujudkan ketulusan, kualitas ketulusan dalam hati itu. Seseorang yang sangat tulus dalam hati bahwa itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah orang itu akan mencapai derajat muttaqin. Dan apa yang diinginkan insya Allah juga berhasil, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan itu adalah yang paling beruntung. Maka itu di dalam keterangan atau penjelasan ulama itu dari petunjuk ayat, seseorang itu masuk surga, seseorang itu masuk neraka misalnya, itu ada yang beramal banyaknya bukan main menurut ukuran manusia, tapi kenapa ada di neraka? Tapi ada orang yang beramal itu seadanya, maksudnya seadanya dia, tapi berada di surga. Itu karena adalah ketulusan hati orang itu. Karena itu diantara itu juga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita seringkali juga dianjurkan untuk berdoa, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamna. Rahmat Allah itulah yang juga menentukan untuk seorang masuk surga. Rahmat yang dimaksud adalah itu sangat berhubungan dengan ketulusan hati itu. Dan inilah yang harus kita lakukan di antara dalam melaksanakan intensitas peribadatan kita itu. Seorang masuk di dalam lorongnya masing-masing yang sunyi dan hanya mendapatkan jalan yang paling dekat ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu ini, orang ini termasuk orang yang khalisan niyatahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وبعد حمد الله بجميع محامده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وهو المعبود ونحن من عباده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لجميع أمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيه ورسوله وآله وصحبه وعلينا جميعا من تابعيه وأتباعه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته، وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون. اتقوا الله، أو كما قال سبحانه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور أهلنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا من يومنا هذا إلى يوم القيامة ويوم لقائك، في أمور دنيانا وديننا